Sebelum kita melanjutkan kepada firman Tuhan, saya mau memberikan beberapa pengumuman. Untuk pengumuman yang pertama, sebelumnya saya akan memberikan praise report untuk Every Nation Kelapa Gading. Saya mengucap syukur bahwa Every Nation Kelapa Gading di bulan Agustus dan September yang lalu sudah menyelesaikan Victory Weekend dan Church Community Class yang kedua di tahun ini. Dan puji syukur ada 5 orang peserta yang sudah menyelesaikan kelas ini dan 1 orang memutuskan untuk dibaptis. Maka mari kita semua mengucap syukur bersama-sama karena kebaikan Tuhan melalui Gereja Every Nation Kelapa Gading yang terus bertumbuh. Saya mengucapkan juga selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di Gereja Every Nation Kelapa Gading. Kita ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Dan saya percaya ini adalah bentuk dari kita melakukan apa yang menjadi visi dan misi gereja ini untuk terus memuridkan jiwa-jiwa. Dan saya percaya next Victory Weekend akan lebih banyak lagi orang yang join, karena saya percaya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang di sini akan terus memuridkan jiwa-jiwa yang baru. Amin. Baik, selanjutnya saya akan memberikan pengumuman. Ini dia untuk Youth Fellowship, untuk IN Kampus, anak-anak high school dan juga kampus. Setiap hari Sabtu kita ada Youth Fellowship dan juga Kampus Outreach, dan untuk minggu depan, tanggal 18 September, kita masih ada di dalam seri TBH atau To Be Honest, dan kita akan bersama-sama melakukan Youth Fellowship dengan saudara-saudara seiman kita di sini, di Zoom, yang tertera pada slide. Silahkan di-capture untuk flyer ini dan dibagikan kepada teman-teman, adik-adik, maupun anak-anak yang berusia high school sampai dengan kampus. Jadi mari kita excited untuk terus membangkitkan anak-anak muda melalui Youth Fellowship ini. Selanjutnya, gereja ini ada karena ada orang-orang yang berdoa juga. Gereja ini memiliki fondasi yang kuat juga karena ada orang-orang yang berdoa. Maka saya mengundang untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang memiliki hati untuk berdoa bersama sebagai jemaat di Every Nation Kelapa Gading. Setiap hari Rabu jam 8 malam, ini setiap minggu rutin kita lakukan, kita ada doa jemaat. Jadi saya mengundang untuk Bapak Ibu semua untuk ikut hadir dan berdoa bersama-sama. Kita ada pokok-pokok doa yang diupdate setiap minggunya, terutama untuk Gereja Every Nation Kelapa Gading. Jadi mari kita join di setiap hari Rabu jam 8 malam. Selanjutnya, Kids Ministry, Kids Church. Walaupun online, kita tetap ada, kita tetap mau melayani anak-anak juga di usia 5-12 tahun. Jadi untuk Bapak Ibu yang memiliki anak, ataupun teman-teman yang anak-anak Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, untuk mengikuti online service ini setiap hari Minggu jam 11, setelah ibadah online service yang sekarang ini. Jadi dengan link yang sama, bisa mengundang anak-anak untuk masuk, maka nanti akan kita masukkan ke dalam breakout room khusus untuk Kids Church yang akan diajar oleh Miss Sharon Gautama dan juga Miss Erika. Jadi nanti setelah ini silahkan mengundang anak-anak untuk join bersama di IN Kids Kelapa Gading. Demikian pengumuman hari ini. Kita akan melanjutkan untuk menghormati Tuhan dengan memberikan persembahan, dan pada saat sekarang ini, saat online, kita tetap bisa memberikan persembahan, kita bisa menaati Tuhan dengan mengirimkan kepada rekening BCA atas nama Gereja Morning Star Indonesia dengan nomor rekening yang tertera di slide. Silahkan di-capture atau dicatat nomornya, sehingga kita masih terus bisa memberikan persembahan dan persepuluhan sebagai bentuk ketaatan dan juga kasih kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu hati untuk kita membawa persembahan kita hari ini. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan setiap jemaat di Every Nation Kelapa Gading, Tuhan. Kami percaya juga Tuhan bahwa kami mau menjadi murid-Mu Tuhan yang taat kepada Engkau Tuhan. Dan kami mau Tuhan mengembalikan Tuhan kasih kami kepada Engkau melalui ketaatan kami dengan memberikan persembahan dan persepuluhan kami. Biarlah Tuhan melalui persembahan dan persepuluhan kami ini bisa menyenangkan hati-Mu dan bisa juga dipakai Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu di bumi ini.
Kau yang sucikan dan kuduskan persembahan ini, sehingga melalui persembahan ini Tuhan, nama-Mu boleh semakin dipermuliakan, nama-Mu semakin harum Tuhan, dan dikenal Tuhan di bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa dan persembahan persepuluhan kami ke dalam tangan-Mu, untuk bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya saya persilahkan kepada Pastor Raswan Gautama. Amin, terima kasih Iren. Baik, sekali lagi selamat datang Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Pada hari ini kita masih ada di dalam seri Imago Dei, Image of God. Pada hari ini adalah minggu yang kedua. Dan saya percaya saudara pasti diberkati pada pagi hari ini. Firman akan disampaikan oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa, sahabat sejati saya. Beliau adalah Pastor Dhani Davidson Sumampau, SEMA. Kita akan sambut sama-sama, berikan sambutan tepuk tangan untuk Pastor Dhani Sumampau. Silakan. Amin. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Apakah suara saya kedengaran jelas? Oke, baik. Kalau suara saya fals itu berarti gangguan ada pada headset saudara ya, atau laptop saudara, bukan suara saya. Baik, terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan. Boleh berbicara bersama-sama di keluarga di Every Nation Kelapa Gading. Ya, tadi perkenalannya saya tidak menyangka kok begitu detail ya. Saya jadi bingung sampai masa kecil disebut-sebut gitu loh. Haleluya. Baik saudara, mungkin saya akan langsung masuk kepada slide saya, karena waktu yang diberikan oleh Pak Raswan kepada saya itu tidak banyak, hanya 3,5 jam. Jadi saya harus benar-benar brief untuk khotbahnya. Oke. Baik, bisa minta tolong siapa? Ya. Oke. Thank you. Oke, kita masuk di dalam seri Imago Dei yang saya percaya bahwa saudara sudah mendengarkan dari seri yang pertama dan disampaikan dengan luar biasa oleh Pastor Raswan, dan pada saat ini kita masuk ke dalam dari seri yang kedua. Ya, seri yang kedua adalah tentang manhood. Baik, manhood. Oke, sebelum itu mari next slide. Ini saya ada perkenalan dulu, ini istri saya, dia hadir juga di sini. Saya nggak tahu di mana, apakah sebelah mana itu dia, di sebelah kanan atau kiri di layarnya. Oke, ada ya di situ. Oke, istri saya di ruangan sebelah. Oke, ini saya dan anak-anak yang tadi sudah disebutkan. Ini adalah foto anak-anak kami yang tadi Pastor Raswan sudah sampaikan. Ya, nama-namanya sudah lengkap. Gitu. Ini adalah pada waktu pandemi. Nah, ini sebelum pandemi aslinya, gitu. Tadi kan pakai masker, gitu. Jadi nggak kelihatan yang mana nih. Nah, ini mereka berpose dengan cantik-cantik dan berwibawa, gitu ya. Nah, ini akan dijadikan foto di ruang tamu, begitu kan? Baik, terima kasih saudara. Ini adalah keluarga kami. Kami mengucap syukur bahwa apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, dan saya mengucap syukur bahwa whatever our Lord, ya, apapun yang Tuhan berikan kepada kita, gitu loh. Thou hast taught me to say, it is well with my soul. Jadi apapun bagian yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita mengucap syukur. Amin. Oke, sebelum khotbah saya ingin ada satu ini ya, saudara bisa menebak satu gambar, ya. Ini siapa yang bisa tebak ini siapa ya, gitu loh. Ya. Ada yang tahu? Oh, ada sebagian yang mengangguk tahu nih. Ya. Familiar berarti. Gitu loh, tuh. Ya. Oke, coba kalau yang satu lagi, yang ini tahu nggak? Nah, yang ini. Oke. Wah, Ibu Lilis bilang Pastor Dhani, aduh, mohon maaf. Badannya beda, Bu. Bodinya beda. Oke, kalau yang sebelah sini siapa? Ada yang bisa tebak? Ternyata dia adalah orang yang sama, benar tadi ada yang di chat. Dia adalah
Hudson. Ya, Hudson ini adalah salah satu finalis dari Indonesia Mencari Bakat. Ya, saudara, pada waktu kita ngelihat foto, lihat tampilan, wah laki-laki ini, oh ini perempuan kayaknya. Nah, kita ternyata waktu digabungin, wah ini orang yang sama, gitu loh. Ya, orang yang sama. Saudara, jadi akhirnya yang tidak kenal, ya, mungkin yang tidak tahu nggak usah angkat tangan supaya nggak enak, gitu loh ya, nggak kenal itu. Tapi kira-kira apakah dia ini finalis ini, apakah dia gendernya laki-laki atau perempuan sih sebenarnya? Ya. Kalau kita nggak kenal, kita akan menebak dia ini siapa, gitu ya. Dia ini siapa. Tapi kalau orang yang tahu kesehariannya, dia tahu bahwa dia adalah laki-laki. Oke, ya. Saudara, kadang-kadang kita juga begitu. Kita suka dewasa ini ya. Saat ini tuh suka lihat orang dari penampilannya bisa menipu. Apakah dia laki-laki atau perempuan nih, gitu loh ya. Ada yang perempuan berpakaian laki-laki sekali, atau ada yang laki-laki berpakaian benar-benar kayak perempuan. Ya, kalau kita tidak tahu siapa sebenarnya dia, ya, itu kita bisa tertipu. Ya, dia apa sih? Gitu, ya, laki-laki atau perempuan. Nah, kita belajar pada pagi hari ini adalah bicara tentang manhood. Manhood. Jadi berarti dari sisi laki-laki ya. Oke. Kita akan belajar tentang manhood dan kita akan membaca firman Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Sebelum itu mari kita satu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama. Kami mau mendengar kebenaran firman Kau. Kau berbicara kepada kami sehingga kebenaran-Mu bisa masuk di dalam hati kami. Firman Kau mengatakan bahwa pengetahuan itu, hikmat itu masuk ke dalam hati kami dan menyenangkan hati kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas pagi hari ini. Siapkan setiap hati kami untuk mendengar kebenaran firman, dan biarlah setiap perkataan hamba-Mu ini dikaruniakan perkataan kebenaran. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Saudara, di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, slide ini akan panjang, akan banyak slide, tetapi saya akan langsung membaca aja langsung bahwa di sini dikatakan Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 dikatakan bahwa Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Ya, di ayat yang 26 dikatakan seperti yang saudara lihat ini, dan kemudian di ayat yang 27 dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Lalu kemudian Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, sampai di sini dari pembacaan firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan menciptakan ya menurut gambarnya laki-laki dan perempuan. Ya, ya saudara, kalau kita melihat di sini ada satu firman yang kalau saudara lihat bahwa dikatakan untuk berkuasa. Ya, saya tidak membahas banyak tentang bagaimana penciptaan mereka laki-laki dan perempuan karena itu sudah disampaikan minggu yang lalu. Tetapi mari kita melihat lagi di sini ada panggilan Tuhan untuk have dominion, untuk berkuasa. Tetapi firmannya kontekstualnya adalah berbicara tentang atas ciptaan yang lain, ya, bukan atas sesamanya. Ya, dikatakan penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Ya. Di sini dikatakan kepada semua ciptaan yang lain, burung-burung dan sebagainya. Ya bahkan di dalam ayat yang berikutnya dikatakan penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Perkataan itu di sini itu subject itu mengacu atau refer kepada bumi tersebut, bukan kepada sesama manusia. Atau bahkan taklukkanlah itu. Wah, berarti ada Hawa. Adam berpikir, oke, saya akan menaklukkan kamu, gitu loh. Ya, saya akan menaklukkan sesama saya. No.
tetapi perkataan itu adalah kepada ciptaan yang lainnya. Saudara, kalau kita melihat lagi di dalam ini, kenapa kadang-kadang sekarang terjadi peperangan? Kenapa terjadi banyak hal perebutan kekuasaan dan yang lain? Oleh sebab karena manusia jatuh di dalam dosa, maka firman Tuhan yang dikatakan penuhilah bumi dan taklukkanlah ini udah tidak lagi murni kembali. Sudah tidak lagi murni bahwa benar-benar manusia dengan penuh kasih ya menguasai ciptaannya. Tetapi manusia yang dipenuhi dengan dosa mulai melihat kepada sesamanya, mulai melihat hak milik sesamanya, dan mulai menginginkan hak milik sesamanya, dan kemudian mulai mau menguasainya. Inilah yang menjadi kadang-kadang mungkin menjadi penyebab dari adanya peperangan. Ya, orang mencaplok negara ini mencaplok ini. Kita udah tahu ada perang dunia 1 dan 2. Oleh karena hal ini yang terjadi. Ya, dan bahkan bukan hanya itu aja. Ya, bahkan ini juga menjadi dasar ya, karena orang merasa berpikir bahwa dia mempunyai kuasa, have the power, have the authority. Wah, saya mempunyai kuasa untuk menaklukkan sesamanya, untuk menaklukkan yang lain. Akhirnya apa? Bahkan ini yang terjadi, kadang-kadang ada bullying juga, ya. Jadi yang senior ya membuli dari yang juniornya kan, karena merasa bahwa dia punya authority. Ya. Ingat peraturan pertama dari ospek, ya kan, senior tidak pernah bersalah. Yang kedua, kalau senior bersalah, lihat lagi pasal 1, nah, gitu kan. Nah, ini selalu menjadi sepertinya, dan kita mendengar berita akhir-akhir ini di berbagai institusi pendidikan, di berbagai tempat, bahkan lembaga-lembaga yang seharusnya kita berpikir itu dijunjung tinggi, itu terjadi. Ya, bullying. Karena kenapa? Karena orang yang sudah oleh karena dosa merasa bahwa dia mempunyai hak, mempunyai kuasa untuk menguasai yang lainnya. Kebetulan pada saat itu juniornya baru datang. Nah, itulah yang dikuasai. Ya. Nah, pada saat ini kalau kita melihat bahwa sebenarnya tidak seperti itu. Tuhan ingin bahwa manusia itu mereka hidup berdampingan dengan baik dan menguasai dari tanah ini dan mengupayakannya explore it ya to the glory of God. Ya. Untuk tema dari manhood ini kita akan melihat bagaimana waktu Tuhan penciptaan. Ya. Oke, mungkin kita akan masuk di dalam slide yang berikutnya. Ya. Di dalam Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Sorry, ini yang tadi sempat saya bacakan. Bahwa saudara bahwa ini bercerita tentang bagaimana, ya saya akan banyak skip aja langsung. Kejadian 2 ini berbicara, kita udah tahu bersama, tidak baik manusia hidup seorang diri. Dan Tuhan akan menjadikan penolong. Dan kemudian di ayat yang 19, Tuhan membentuk binatang-binatang dan kemudian akhirnya dibawa kepada Adam. Oke, Tuhan mau, ini loh Adam, Tuhan pengen lihat, bagaimana kamu kasih nama? Wah, sorry, saya agak terbawa logat Sulawesi ya. Ya oke, Adam. Coba lihat ya bagaimana kamu kasih nama. Dan kemudian Tuhan lihat dan dikatakan bahwa ya seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk hidup, demikianlah nanti nama makhluk tersebut. Oke. Highlight untuk perkataan ini nanti saya akan bahas di belakang, Saudara. Ya. Dan kemudian lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak dan kemudian dia mengambil salah satu rusuk daripadanya dan menutup tempat itu dengan daging, ya. Dan kemudian dan dari rusuk yang diambil Tuhan dari manusia dibangunnya lah seorang perempuan lalu dibawanya kepada manusia ini. Lalu ayat yang ke-23 dikatakan bahwa lalu berkatalah manusia, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya, ayat yang ke-25. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Amin. Ya, Tuhan menciptakan ini. Ya, Tuhan menciptakan Adam. Ya, pada waktu masih Adam sendiri. Ya, perkataan Adam ini diambil dari kata sebenarnya adalah akar katanya adalah adamah atau ground ya, atau tanah ya. Ada yang bahkan di penafsiran lain dikatakan itu red dirt gitu ya, ada tanah yang berwarna kemerah-merahan. Tetapi pada waktu Tuhan menciptakan Adam, Tuhan menggunakan kata adalah yatsar, ya. Tuhan menggunakan kata yatsar, ya, membentuk form,
Ya, kata ini adalah kata yang sama seperti ayat-ayat yang di atas, di mana pada waktu Tuhan ya seperti tukang periuk itu membentuk gerabah tanah liat. Kata yatsar ini dipakai, ya. Jadi dari tanah diambil dan ini. Nah, itu perkataan itu yang sama. Ya, kata ini yatsar. Tetapi pada waktu Tuhan menciptakan dari Hawa, ya, dia tidak memakai kata ini, tetapi menggunakan kata banah, artinya to build up, ya, membentuk, ya. Yang membentuk. Jadi seperti kayak ini, kata ini hampir sama dengan kata kayak membentuk satu bangunan atau membentuk satu kota. Ya, sudah ada materialnya dan kemudian itu dibentuk. Ya, dan ini yang diambil. Ya, saya sedikit bertanya-tanya pada waktu ada perbedaan ini. Oh, mungkin ya, karena ininya beda, bahan dasarnya beda, mungkin kelakuannya juga beda gitu ya. Jadi karena Adam dari tanah gitu, jadi kadang-kadang kalau laki-laki itu agak sering kotor-kotor begitu ya, agak bau-bau kumal sedikit begitu ya. Beda kan kalau perempuan, kalau dari tulang-tulang itu kan putih gitu loh tuh, mulus, bersih, baik begitu ya tuh. Oh, jadi memang kita harap kalau perempuan, oh iya orangnya rapi ya gitu kan, bersih, harum wangi ya begitu. Mungkin ada bedanya, saya kurang tahu juga ya. Nanti akan ada tesis lebih lanjut atas hal itu. Ya. Ya, tetapi inilah yang membuat berbeda pada waktu dibentuk dan pada waktu dibangun. Ya, ada sesuatu yang berbeda pada saat melakukannya. Dan apa sih yang Adam lakukan? Dia memberikan nama. Itu yang tugas yang diberikan. Dan setelah itu, waktu ada Hawa, nah Tuhan mempunyai rencana yang sama sejak dari awal. Jadi bukan berarti adanya Hawa itu berbeda aja tugasnya, tidak. Tetap bagaimana mereka menguasai tempat yang Tuhan berikan dan bagaimana manusia menguasai bersama-sama. Karena Tuhan katakan tidak baik manusia seorang diri. Karena aku akan menjadikan penolong yang sepadan. Jadi companionship gitu loh ya. Ada bersama-sama. Memang kita tahu bahwa ini di dalam marriage ya. Ya, tetapi kalau kita lihat ini dikatakan bahwa marriage itu bukan apa ya, bukan sesuatu yang utama, ya itu adalah bagian di mana kita menggenapi ya tujuan Tuhan. Karena kalau hanya marriage saja berarti begitu Hawa udah ada, selesai dong gitu loh. Nggak ada lagi tugas. Ya, tetapi pada saat itu bersama-sama dengan Hawa, mereka membangun bagaimana rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya, saya akan banyak skip dari slide-slide-nya yang ada yang di depan ini, ada tentang bagaimana pengkhotbah dikatakan kenapa berdua lebih baik daripada sendiri. Nah, inilah yang dikatakan. Nah, kemudian bagaimana untuk mereka bersama-sama untuk melakukan sesuatu yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup mereka. Jadi kalau yang masih single, goals-nya bukan marriage, ya. Itu adalah stepping stone, itu adalah bagian dari rencana Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Tetapi itu bukan goals-nya, ya. Di slide-slide berikut itu dikatakan bahwa yang menjadi tujuannya adalah imago Dei, Christ-like, ya. Kita menjadi serupa dengan Tuhan. Inilah yang menjadi tujuannya, ya. Bagaimana kita menggenapi amanat agung dan menggenapi dari Tuhan punya rencana. Ya. Lalu kemudian kita bicara tentang manhood. Ya. Manhood ini manhood. Saya nggak tahu ini manhood ini ada saudaranya Robin Hood atau siapa ya. Ya. Tetapi bicara masalah manhood atau kepriaan atau laki-laki, banyak orang mempunyai persepsi berbeda-beda tentang manhood ini. Ya. Apa sih ya manhood ini? Ya, di beberapa tempat, ya, di beberapa daerah budaya, ya mungkin itu beda-beda. Next slide, ya. Kalau kita melihat, ya di sini, ya, kalau pada saat di suku Fusiani, ya, ini kalau saudara lihat ini bukan orang lagi dihukum, tetapi ini adalah di suku Fulani di Afrika. Itu laki-laki tuh harus bertanding
ya dengan perangnya itu pakai pecutan gitu ya. Pecut, wah saling pecut begini dan bahkan dilengkapi dengan sesuatu yang tajam dengan pisau gitu loh ya. Dan setiap laki-laki itu mereka harus bersedia menerima 3 pukulan. Wah, dikasih free 3 punches ya. Kalau yang bisa menahan, wah lulus, laki-laki sejati. Nah, itu di suku ini ya. Dan kemudian ada di satu lagi ya. Ya, kalau tidak lolos yang tadi itu mereka dianggap bukan laki-laki. Ya, kalau di suku Veneto di Pulau Pasifik ini, saudara pernah lihat ini bukan bagi jumping, tapi mungkin ini ya akhirnya dikembangkan bagi jangan-jangan bagi jumping ikut dari sini ya, gitu loh ya. Niruin, padahal ini udah duluan. Ya, ini suku Veneto di Pulau Pasifik Selatan. Ya, jadi anak laki-laki itu harus melompat di ketinggian 30 meter, gitu loh ya. 30 meter, saya naik di 15 meter, lutut saya gemetaran mungkin ya, gitu loh. Apalagi naik lebih tinggi lagi gitu loh. Padahal kita sudah berkata kepada lutut ini, jangan kamu ini kamu dari Morning Star, nggak boleh takut, ayo. Tapi tetap lutut gemetar juga, nggak ada hubungannya ya. Gitu. Ya ini 30 meter, harus naik dan kemudian kakinya diikat dan harus jump, lompat. Ya, ini ritual untuk membuktikan bahwa wah dia jantan, manusia sejati. Ya, di Kenya itu lain lagi. Ya, ada ritual di Kenya di suku Masai di Kenya ini. Ya, ini agak berbahaya bahwa mereka kalau misalnya masuk dalam akid balik, dia harus membuktikan kejantanannya dengan apa? Dengan dia harus berburu singa dengan hanya pakai tombak aja, gitu loh. Saya kalau dikasih M16 belum tentu mau, gitu loh ya. Ini cuma tombak tok, gitu loh ya. Gitu. Jadi Sobat Bayang ini harus untuk membuktikan bahwa dia adalah pria sejati. Ya, suku Sepik di Papua Nugini, ya, dekat-dekat kita lah. Ya, dia harus membuat tato di tubuhnya. Ini bukan tato yang kayak kita ya, hias ada mawar begitu ya, akarnya di dalam gitu, bukan gitu lumba-lumba. Enggak, ini memang tatonya itu memang dari harus ditoreh luka gitu loh. Sehingga itu begitu sakit gitu loh ya. Karena membuat anak-anak laki-laki ini harus kuat secara mental. Saya sorry kalau misalnya gambarnya terlalu vulgar atau apa ya untuk saudara yang tidak nyaman. Nanti saya akan coba untuk blur. Oh, nggak bisa. Ya. Jadi ini dicoba untuk bagaimana kalau kamu jantan kamu harus lakukan ini. Nah, banyak yang terjadi akhirnya nggak sanggup dan akhirnya yang infeksi mereka meninggal. Tetapi yang tidak melewati, tidak pass the test, mereka diperlakukan sebagai wanita, seperti wanita. Jadi sekalipun laki-laki mereka diperlakukan seperti wanita. Inilah yang terjadi. Dan satu yang mungkin ini kita pernah nonton filmnya yaitu di bangsa Sparta Yunani, ya seorang anak-anak itu mulai dari usia 7 sampai 17 tahun itu mereka harus dilatih, ya. Mereka dilatih bela diri dan kemudian mereka harus dilatih untuk bagaimana membunuh budak, karena pada saat itu budak itu dianggap tidak berharga, harus membunuh budak yang ada, sekalipun budaknya itu besar badannya, tapi anak laki-laki ini harus berusaha untuk membunuh. Kalau misalnya mereka gagal untuk bertarung dengan budak itu, maka mereka akan diberikan hukuman fisik yang sangat keras, torture, ya. Tapi ritual ini sudah tidak berlaku lagi. Nah, di Indonesia sendiri, di salah satu suku di kita itu, ya, itu berbicara tentang bagaimana mereka harus melompat tinggi. Nah, ini saudara sudah familiar tuh, lompat sekitar 2 meter begitu, lompat di Nias untuk membuktikan bahwa dia adalah lelaki sejati. Manhood, man. Wah, good job, man. Wah, ini benar-benar manhood. Tetapi apakah seperti itu? Apakah laki-laki, saudara yang laki-laki di sini atau saudara yang mempunyai kerabat laki-laki, apakah harus membuktikan demikian? Apakah harus seperti itu pria sejati? Atau pria sejati itu harus punya bodinya tuh six pack gitu ya. Harus itu baru dibilang pria sejati ya, seperti gambar ini. Ya. Six pack. Oh. Wah, baru dibilang, wah ini pria sejati. Harus begini baru pria. Apakah itu? Gitu, ya. Kita berpikir seperti kayak sesuatu yang fisik. Kita berpikir mengidentikan bahwa dunia ini berpikir bahwa kalau pria sejati harusnya begini. Nggak boleh cengeng, nggak boleh nangis. Ya. Harus badan tegap besar dan sebagainya, six pack. Wah, sebagian sudah one pack gitu ya. Tidak membuat tertuduh karena saya juga kalau tidak menjaga bisa jadi one pack gitu ya. Tetapi sebenarnya apa yang membuat seorang pria
ya. Yaitu bagaimana dia mengambil bagian sebagai tanggung jawabnya, sebagai kepala, headship-nya. Bagaimana dia sebagai pria mengambil tanggung jawab untuk apa yang Tuhan sudah berikan, saudara. Ya, dikatakan di Kejadian 2 bahwa sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya ibunya dan bersatu dengan dan menjadi satu daging. Ya, inilah yang terjadi. Bagaimana kita sebagai laki-laki harus bisa mengambil tanggung jawab. Tuhan pingin bahwa laki-laki itu mengambil tanggung jawabnya. Jangan pasif. Ya. Laki-laki yang cenderung pasif, maka wanita yang akan mengambil tanggung jawabnya. Dan itu yang tidak Tuhan kehendaki secara alkitabiah. Ya. Saudara, ini bukan berbicara tentang pasif berarti jarang bicara, tidak. Ya, saudara, kita tahu bahwa seperti yang ayat mengatakan bahwa pada waktu Hawa mengambil buah pohon pengetahuan itu, firman Tuhan mengatakan bahwa dan memberikannya kepada Adam, ya suaminya itu yang saat itu bersama-sama dengan dia. Jadi Adam ada di situ, but doing nothing, ya kan? Dia cuma lihat-lihat aja, tidak responsible. Nggak boleh dong. Tuhan udah bilangin enggak, tapi Adam pasif pada saat itu. Dia tidak lakukan apa-apa. Hal ini yang tidak boleh untuk kita sebagai laki-laki. Atau bapak ibu atau ibu-ibu mendidik anaknya yang laki-laki, itu seperti itu. Ya. Jangan pasif, tetapi ambil bagian, ambil tanggung jawab. Ya. Ini ada kecenderungan, ini bukan berbicara seperti yang tadi, Bob. Oh pasif, berarti kamu nih pendiam nih, kamu pasif nih. Enggak, kita bukan judgement begitu. Bisa-bisa semua suami-suami nanti pada chatting sama japri ke saya nih, bukan ya. Tidak, saudara, bukan berkaitan dengan apakah ini banyak bicara atau tidak. Karena ada banyak laki-laki juga ya yang banyak bicara tetapi tetap pasif. Pasif dalam pengertian apa? Pasif dalam mengambil tanggung jawab yang seharusnya dia ambil. Ya. Pasif dalam seharusnya ini adalah bagian tanggung jawabnya, tapi dia tidak mau ambil tanggung jawabnya. Tetapi orangnya mungkin lebih banyak bicara. Gitu. Di samping itu ada juga yang tidak terlalu banyak bicara, tetapi dia bertanggung jawab, dia lakukan. Ya, dulu ada ungkapannya adalah a man gonna do what a man got to do. Wah, itu tidak ada di Alkitab sih. Itu perkataannya John Wayne, ya, artis dulu. Mungkin Pak Jo dengan saya yang tahu ya. Gitu. Ya, jadi itu dibilang bahwa lakukan. Ya, tanggung jawabnya. Karena sebagai kepala, kita sebagai yang punya tanggung jawab, tetapi bukan berarti kita abuse of power. Ya, kita abuse of power. Jangan membuat firman ini untuk melakukan apa yang kita kehendaki. Ya, seperti contoh. Jadi kadang-kadang karena kita bilang, kita sebagai kepala. Ya, di Efesus 5 dikatakan, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk pada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hal ini bukan berarti untuk di-abuse, saudara, bahwa dari laki-laki itu seenaknya aja, demikian. Tidak. Tapi saya tidak akan panjang ini. Itu nanti ada sesinya sendiri, tetapi juga untuk yang single, hati-hati saudara, untuk yang sister, jangan mau diperdayai oleh brothermu dengan menggunakan firman ini gitu loh ya. Hai, datang ke rumahmu, ke tempat kosmu, kamu tahu kan saya kan kepala, jadi kamu harus mengikuti apa yang saya katakan gitu loh. Kamu sister, kamu harus ini, tunjuk, ini firmannya begini, kita biar. Ya, kalau nggak salah saya pernah mendengar Pastor Ferdi Kabiling mengatakan, kalau itu yang terjadi, saudara alami, maka langsung saja saudara ambil ancang-ancang, ya, tanganmu kasih ke belakang begini, dan kemudian langsung inikan ke depan dengan secepatnya, pak, gitu loh. Dan usir dia keluar, gitu loh, ya. Oke. Nah, itu bukan dari saya, nanti dibilang saya lagi yang ngajarin. Oke. Ya, tapi maksud saudara, saya jangan di-abuse. Ya, jangan abuse. Karena itu berkaitan dengan perkataan suami dan istri.
Ya, jadi kalau yang single jangan coba-coba. Leaders, ada leader sister banyak di sini, ya. Jangan menyalahgunakan firman yang ada. Saudara, bagaimana sebenarnya seharusnya laki-laki? Ya, laki-laki harus bisa, ya, bisa tahu bagaimana dia berada di dalam hadirat Tuhan. Ada orang yang berpikir laki-laki nggak boleh nangis, laki-laki nggak boleh. No. Kalau kita berlutut di hadapan Tuhan, kita tahu bagaimana kita sebagai laki-laki. Ya, he who kneels before God can stand before anyone. Amin, saudara. Laki-laki kita harus belajar untuk berlutut di hadapan Tuhan. Ya. Ada satu kaos yang saya suka, cuma saya belum bisa beli ini, belum beli. Ya, dikatakan bahwa saya hanya bertekuk lutut di bawahnya kepada satu orang, dan orang itu udah mati 2000 tahun yang lalu, Jesus Christ. Ya. Katakan kita bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Itu yang bagaimana kita harus lakukan sebagai laki-laki. Saya akan langsung di dalam stewardship, ya bagaimana di dalam penata layanan, bagaimana peran pria sebenarnya di dalam penata layanan. Pria harus berada di dalam hadirat Tuhan. Seperti yang tadi, gambar yang tadi. Dia harus berada di dalam hadirat Tuhan. Dia harus bersekutu. Dia berada dalam posisi hadirat Kristus Yesus. Sebagai Tuhan dan penciptanya. Itu yang pertama, this is the first thing. Kalau saudara manhood, saudara mau benar-benar bahwa ini saudara menjadi pria yang tangguh, saudara harus belajar. Kita harus belajar untuk bagaimana berada di dalam hadirat Tuhan. Kita harus bisa bertanggung jawab dengan benar, kita harus tahu, duduk, harus berlutut di hadapan Tuhan. Ya. Belajar bagaimana menantikan Tuhan, merendahkan diri. Ya. Kalau seorang pria yang tidak bisa ya merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia akan direndahkan di hadapan manusia. Kalau kamu tidak belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya. Ada beberapa orang yang bilang bahwa, oh kalau ibadah yang ada nangis-nangisnya itu, cengeng tuh. Itu untuk perempuan tuh, apalagi kalau laki-laki nangis gitu, cengeng. Wah, bilang kita apakah benar laki-laki tidak menangis? Ya, di hadapan Tuhan. Ya. Kalau kita tidak menangis di hadapan Tuhan, saudara akan bisa menangis terhadap masalah-masalahmu yang saudara tidak bisa selesaikan. Bahkan saudara akan menangis di hadapan orang lain. So we better cry to God. Yang pertama, sebagai laki-laki, mari kita bawa di dalam Tuhan. Amen. Ya. Kita tahu kok. Kalau kita orang bilang, oh kamu cengeng, kamu nangis, kamu enggak seperti perempuan. Tidak. Saya tahu, saya laki-laki. Tapi saya tahu bagian saya, bagaimana saya di hadapan hadirat Tuhan. Kita harus tahu diri kita siapa. Ya. Bagus sekali Pastor Rason membagikan minggu yang lalu tuh, kita harus tahu siapa diri kita. Remember who you are. Kita harus tahu. Karena kalau saudara tidak tahu siapa diri saudara, saudara tidak tahu nilai diri saudara berapa. Apalagi harga diri saudara. Kalau saudara tidak tahu. Kalau orang yang tidak tahu bahwa misalnya ada gadget yang harganya 25 juta, ini benar-benar berharga, kalau dia tidak tahu itu, dia akan sembarangan aja. Jadi saudara harus tahu siapa diri saudara dan siapa yang bukan saudara. Kamu adalah ini dan kamu bukan ini. Sewaktu kita tahu, maka kita tahu nilai diri kita dan kita tahu harga diri kita. Harga diri kita tidak akan bisa diambil oleh orang, ya, kecuali kita menyerahkannya. Ya, kita tahu kita adalah imago Dei, image of God. Ya, sehingga kita tidak dirusak. Yang kedua, yaitu bagaimana pria harus bertanggung jawab untuk mengasihi dan berkorban. Ya, seperti yang tadi dikatakan di ayat sebelumnya di Efesus 5. Bagaimana peran laki-laki sebagai kepala. Saudara, di dalam kepala itu bukan hanya sekedar enak gitu loh, gagah-gagahan saya sebagai kepala saya ini. Tidak. Ada tanggung jawab di situ. Dan ada tanggung jawab, ada pengorbanan. Bukan bahwa itu seperti, wah enak ya, bossy gitu loh ya. Jangan lupa, saya ini kepala rumah tangga. Saya ini head. Wah, saya ini laki-laki. Saya punya supremasi. Tidak. Ada tanggung jawab. Sebagai laki-laki, mengambil bagian tanggung jawab. Dan pada waktu tanggung jawab itu, terkadang atau bahkan sering sekali atau always, ada pengorbanan. Karena bukan cuma enak-enak aja.
Ada pengorbanan. Apakah saudara yang laki-laki, saudara cuma mau sebagai kepala dan tidak mau berkorban apa-apa? Oh, amen. Ya, itu bagian dari tanggung jawab. Tanggung jawab macam-macam. Ya, apakah itu tanggung jawab di rumah saudara? Ya, ambil bagian, ambil tanggung jawab. Mungkin saudara membersihkan. Ya, nggak ada hubungannya dengan harga diri saudara, karena saudara tahu siapa diri saudara kan. Jadi wah, kalau saya mengerjakan sebagai laki-laki mengerjakan pekerjaan rumah tangga ini, ya nyapu-nyapu di rumah, nyapu di halaman, waduh saya nggak bisa dong, harga diri saya di mana? Oh, dia aja bingung tuh harga dirinya di mana, apalagi orang lain kan, gitu kan? Ya nggak ada hubungannya dengan itu, karena saudara tahu apapun yang saudara lakukan, saudara mengambil bagian dalam tanggung jawab. Entahkah itu mungkin membersihkan rumah, membersihkan halaman, lakukan ini, betulin sesuatu, mungkin yang baru rumah tangga punya anak, gendong, bantu gendong gitu loh ya. Jangan istrinya, oh enggak, saya sudah capek nih kerja, bagian istri, kamu gendong. Sampai malam, sampai subuh, kasihan istrinya yang gendong. Jangan, yang ambil gendong juga gitu loh ya. Ambil tanggung jawab, ya, ambil bagian. Ya, mungkin masak gitu loh. Saya juga jago masak air dan masak super mie, gitu kan. Ya, saudara ya, ambil, cuci baju, Kak. Ya, jemur pakaian gitu loh. Jangan, saya laki-laki masa saya cuci baju jemur pakaian? Jemur Jo, gitu loh. Cuci saja, ya, cuci aja, enggak usah bayangin, langsung tahu, ya, langsung lakukan bagian tanggung jawab, ya. Jadi kamu tahu bahwa itu nggak perlu jangan berpikir bahwa waduh ini harga diri saya kemana kalau saya lakukan ini, nanti kalau orang di kantor tahu, nah bagaimana? Nggak ada urusan. Ya. Tadi terima kasih diperkenalkan oleh saya juga saat ini juga menjabat sebagai direktur gitu, terus kemudian waduh gimana nih masa nanti orang tahu saya punya karyawan tahu nih direktur kita nyuci baju nih bersihin halaman depan apa nggak ada urusannya direktur di kantor. Gitu loh. Ini kita punya tanggung jawab di rumah. Kita punya tanggung jawab dengan keluarga kita. Amen. Kita perlu antar anak-anak, cuci baju dan sebagainya. Selain kita memberikan nafkah, saudara, inilah yang harus kita lihat. Bukan hanya sekedar manhood itu bukan sekedar kekuasaan, power. Tetapi bagaimana tanggung jawab kita. Bagaimana saudara melakukan itu. Ambil bagian dan tanggung jawab. Dan kemudian yang ketiga, oke, saya run out of time, bijak dalam tanggung jawab, memberi nama. Kenapa saya katakan ini? Saudara masih ingat tadi yang saya bilang, coba ambil highlight, ya. Dikatakan tadi bahwa seperti nama yang diberikan Adam, demikianlah sampai saat ini. Ini ada satu prinsip, yaitu kuasa dalam satu perkataan. Jadi katakan Adam memberikan nama ini, wah, seterusnya. Saudara, kita harus bijak sebagai pria, harus bijak di dalam memberi nama. Bukan hanya memberi nama anak-anak ya, amen. Ya, bukan hanya memberi nama anak-anak ya. Saya punya anak itu nama-namanya itu ada artinya memang. Yang satu Giovanni, yang satu Jovan dan sebagainya gitu. Tetapi bukan hanya itu. Terkadang orang masuk di dalam satu trouble, satu kesulitan, ya, satu masalah, mereka langsung cepat membuat label terhadap masalah tersebut. Wah, saya nggak pernah akan berhasil melewati kesusahan ini. Wah, ini pasti pandemi ini membuat usaha saya pasti bangkrut nih. Habis sudah saya. Tuhan tidak bilang begitu. Kita yang langsung terlalu cepat memberi nama bahwa pandemi ini membuat kita bangkrut. Kita yang cepat, waduh saya sudah dapat nilai E nih. Wah, hancur sudah cita-citaku nih, saya tidak akan bisa mendapatkan ini. Kita belum melakukan banyak hal, tetapi kita sudah langsung memberi label, kita langsung memberi nama terhadap situasi yang ada. Bijaklah sebagai laki-laki di dalam memberi nama. Ya, ada yang lakukan kesalahan sedikit anak-anak atau apa, kita langsung bilang, wah kamu memang anak yang nggak berguna, kamu memang dari dulu bikin kesalahan, wah ini istrinya ini begini, gini. Kita memberi label. Kita memberi label kepada keluarga kita memberi label kepada saudara, adik, kakak kita memberi nama yang jelek-jelek kepada keluarga kita, orang tua mungkin, wah orang tua ini terlalu cerewet sekali, terlalu GU, bahasa Inggrisnya kepo, gitu kan. Terus begini. Kita memberi nama yang tidak baik. Sebagai laki-laki, mari kita diingatkan bahwa tugas yang seperti di Adam katakan, bahwa memberi nama. Amin. Dan bijaklah memberi nama.
Ada satu firman, sorry saya tidak tampilkan mungkin di sini, bahwa pada waktu setelah manusia dihadapkan kepada dosanya, dan kemudian Tuhan berkata kepada Adam bahwa oke, dari debu kamu akan kembali kepada debu. Amin. Dari debu, from dust to dust. Ya. Setelah itu ada yang menarik, bahwa Adam langsung mengatakan, ya, di Kejadian 3:20, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Kan? Ayat ini adalah ayat setelah dikatakan bahwa Adam akan kembali kepada debu, dan kemudian dia memberi nama Hawa, Syafah, ya, terjemahannya ada kalau Inggrisnya Eve, tetapi Indonesia hampir sama dengan Ibrani, Syafah atau Hawa, ya, itu artinya to breed, ya, mother of nature, the living. But sewaktu mendapat kabar bahwa akan ada kematian, Adam dia memberikan nama kepada istrinya itu Hawa, kehidupan. Kalau kita ngelihat, loh, bukannya sebelumnya udah ada namanya. Puisi pertama atau lagu pertama yang ada itu dinyanyikan oleh Adam. Ya, suatu dia lihat perempuan dan dia katakan, wow, this is the bone of my bone, the flesh of my flesh. Nah, itu lagu pertama oleh Adam. Dan dia dinamakan perempuan karena dia diambil dari laki-laki. Tetapi setelah itu, di sini ada dikatakan lagi, manusia itu memberikan nama Hawa, padahal sebelumnya sudah ada. Adam mulai memberikan satu label, satu ini tentang kehidupan. Dan saya membaca bahwa Tuhan tidak protes akan hal itu. Tuhan tidak bilang, tunggu, kamu baru dikasih tahu bahwa akan ada kematian, kamu langsung kasih nama ada yang berbau tentang kehidupan. Enggak. Oke. Makanya disebutkan Hawa sampai sekarang. Ya, artinya the bread, ya, mengandung unsur kehidupan. Nah, inilah yang harus kita lihat. Kita harus bijak di dalam melihat setiap keadaan dan memberkati setiap situasi atau kondisi yang ada saat ini. Saudara, kalau saudara yang masih single, ya, saudara mari belajar, yang laki-laki belajar mengambil bagian dari tanggung jawab. Ambil bagian yang merupakan tugas tanggung jawabmu. Supaya jangan nanti saudara menjadi pasif dan melemparkan itu kepada yang lain. Akhirnya menyalahkan, kalau terjadi sesuatu, bukan saya yang salah, si A, si B, si C yang salah. Bukan saya, no. As a man, manhood, take responsibility. Saudara yang mempunyai anak-anak, bapak ibu yang mempunyai anak, latihlah demikian. Saudara yang single woman, saudara bisa melihat bahwa pasangan saudara bertanggung jawab. Ya, pasangan saudara bertanggung jawab. Bukan masalah berapa besar gajinya, bukan berapa tinggi kedudukannya, ya, tetapi apakah dia bertanggung jawab enggak, ya, ambil responsible itu atau tidak, ya, karena bukan hanya sekedar kita melihat penampilan yang six pack dan keren, macho gitu loh, macho mantan copet, oh enggak, sorry, ya, gitu, macho gitu, dan akhirnya wah ini mantap nih pria sejati, bukan gitu loh, ya, benar-benar coba apakah dia tanggung jawab, karena tanggung jawab itu adalah bagaimana Christ-like, ya, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Saudara, kadang-kadang bisa terjadi keadaan yang tidak mengenakan. Kondisi pandemi ini ada banyak orang lose jobs, ya, kehilangan pekerjaan, ada banyak omset yang turun, usaha yang turun, sebagainya. Dan ini yang banyak terjadi. Tapi bagaimana kita menyingkapinya sebagai laki-laki? Don't give up. Jangan menyerah. Ya, Tuhan berikan saudara kreativitas. Mari kreatif saudara. Pikirkan. Karena Tuhan memberikan saudara kreativitas. Dan saudara diberikan perkataan kreatif. Saya beberapa bulan yang lalu kami dari kantor mengadakan satu webinar. Salah satunya adalah mengundang Bapak Peri Tristianto. Beliau adalah pengusaha Kristen yang ada di Jawa Barat. Ya, yang ada di Jawa Barat. Saya kasih profilnya itu, dia yang punya floating market di Lembang, ya, ada ranch di Lembang, ada berbagai usaha-usaha yang ada di Bandung, Jawa Barat, ya, rumah sosis, ya, ini susu dan sebagainya, berkuda dan sebagainya, dia terkenal, dia juga mempunyai hotel di sana, dan kemudian banyak usaha-usaha yang dia ini, dan pada saat terjadi saat ini, kondisi pandemi begini, omsetnya yang miliaran itu drop. Dan ada satu yang menarik dari prinsip dia katakan, it's okay, dia memulai lagi usaha-usaha yang omsetnya mungkin hanya 1-2 juta.
Dia mau mulai lagi. Keluarganya berkata, waduh tapi kita tunggu aja, omset kita kan biasa miliaran. Dia bilang, enggak, saya tidak mau itu. Saya tidak mau menunggu PPKM, saya tidak mau menunggu itu. Saya harus lakukan sesuatu. Ya, jangan terikat dengan kesuksesan masa lalu. Kita harus lakukan sesuatu. Be kreatif, lakukan, buat sesuatu. Ya, bahkan dia mengatakan kepada ada beberapa yang question and answer, dikatakan, wah Pak, kita punya divisinya, salah satu ada omset kita tadinya itu satu hari bisa 700.000, omsetnya satu hari bisa 5 juta. Waduh, sekarang ini nggak usah ingat-ingat omsetmu yang 5 juta dulu. Forget about it. Ya. Mulai dari sekarang, kalau sekarang bisa laku 100.000, it's okay, 100.000, mulai dari 100.000, kembangkan itu. Kalau sekarang hanya bisa 300.000, kembangkan itu. Ya, saya suka prinsipnya bahwa dia terus kreatif, never give up. Ya, makanya dia dipercayakan sebagai dewan penasehat, dewan pakar di dalam PHRI dan sebagai pengusaha di Jawa Barat. Ya, intinya adalah bahwa bagaimana kita kreatif. Kondisi pandemi saat ini membuat kita mungkin sebagai kepala rumah tangga, mungkin sebagai laki-laki berpikir, wah saya mau cari di mana lagi nih untuk menghidupi anak dan istri saya. Mari kembali lagi, pertama adalah kembali kepada Tuhan, tempat kita pada Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana kita melihat. Ya, kalaupun pada saat ini sudah ada saudara, ya ada hal-hal di mana saudara akhirnya mulai loose, ya, dan akhirnya mulai melakukan keputusan-keputusan yang sebenarnya tidak baik, ya, dan sepertinya apa yang saudara lakukan tanggung jawab saudara mulai lari dari tanggung jawab, saudara tidak mengambil bagian dari tanggung jawab. Tuhan tetap Allah yang setia, ya, tetap kembali ke imago Dei, sebagaimana Tuhan ciptakan saudara. Ya, ada satu kerajinan di Jepang itu, ya, itu bernama kintsugi. Kintsugi itu adalah kalau saudara lihat di slide-nya, ini adalah kerajinan tembikar yang pecah. Tembikar yang pecah ini kemudian diambil kembali dan disatukan. Tetapi bedanya pada waktu disatukan ini, dia bukan memakai lem, ya, tetapi dia pakai adalah sesuatu yang berharga, yaitu biasanya emas, platinum atau perak. Ya, ini kintsugi ini, inilah yang terjadi. Sehingga nilainya, ya, pada waktu cuma dari tanah liat aja mungkin tidak terlalu baik. Tetapi sewaktu ada pejunahnya itu, mulai memoles lagi dan menambahkan elemen-elemen ini. Nilainya itu langsung menjadi sangat tinggi. Saudara, mungkin Tuhan seperti memberikan kepada kita suatu tanah liat. Ada bagian di dalam diri kita. Tetapi mungkin saudara berkata bahwa, oh, tapi saya sudah mengambil keputusan yang salah. Saya sudah hancur. Saya sudah begini, ya. Ingat kembali lagi, jangan terlalu cepat untuk memberikan nama. Marilah kita bisa katakan bahwa kita bisa kok. Ya, Tuhan pasti bisa mengambil dan dia menambahkan elemen-elemen yang berharga dari dalam dirinya dan dia menaruh di dalam hidup saudara. Dan pada waktu itu selesai, saudara akan berharga lebih dari sebelumnya. Ambil bagian saudara. Apapun yang terjadi, permasalahan di rumah tangga saudara, masalah di dalam keluargamu, di dalam studimu, di dalam bisnis, apapun juga. Don't be passive. Do something. Kalau saudara ibu rumah tangga, ya saudara bisa mendorong dan saudara tetap ada firman Tuhan yang mengatakan bersikaplah sebagai laki-laki. Ya, mari ambil bagian tanggung jawab, ambil bagian kreativitas. Kita bisa lakukan sesuatu. Amin. Saya percaya kembali ke posisi kita di hadirat Tuhan. Kembali kita berlutut. Angkat tangan kita. Laki-laki jangan takut kalau menyembah Tuhan, angkat tanganmu. Selalu bisa menangis dalam hadirat Tuhan. Saya sering sekali menangis di hadirat Tuhan. Saya berlutut, Tuhan saya nggak bisa ini. Gimana caranya? Saya nggak tahu. Gitu. Saya nggak tahu bagaimana dengan beban yang ada, bagaimana dengan ini Tuhan. Saya nggak tahu gimana caranya. Kita datang pada Tuhan. Posisi kita di hadirat Tuhan. Dan mulai ambil kembali tanggung jawab. Dan mulai berikan nama yang baik. Amin. Berikan nama yang baik. Bahwa enggak, tahun ini sekalipun pandemi, ini adalah tahun di mana saya pasti bisa. Ini adalah tahun kelimpahan buat saya. Ini adalah tahun opportunity buat saya. Ini adalah tahun di mana saya akan bangkit kembali. Ini tahun di mana saya bisa melakukan apa yang Tuhan ingin lakukan. Saya percaya bahwa tahun ini kita memberi nama
suatu nama yang baik. Amin, saudara. Bapa, kami berdoa pada saat ini, hamba berdoa untuk setiap mereka yang mendengar firman Kau. Hamba berdoa biar kiranya mereka yang laki-laki Tuhan, mereka dikuatkan Tuhan. Mereka kembali kepada hadiran Kau, di mana mereka melakukan dan mengambil tanggung jawab mereka Tuhan, untuk mengasihi dan melindungi keluarga dan orang-orang yang diberikan kepercayaan kepada mereka. Saya berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, berkati Tuhan untuk firman ini masuk ke dalam setiap hati. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amen. Amen. Terima kasih. Tuhan berkati. Amin. Wow, kita diberkati semua. Terima kasih Pastor Dhani. Saya percaya saudara-saudara semua kita diberkati. Amin. Sebagai kepala keluarga, sebagai pria, bagi saudara yang pria, mari kita mengambil tanggung jawab. Ya, be kreatif, tidak pasif. Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Dan Tuhan mau kita menjadi serupa dengan Dia, dibentuk menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Nah, kita masih dalam seri Imago Dei. Minggu depan, kalau minggu ini tentang manhood, ya saya percaya ini bermanfaat sekali bagi saudara yang pria, bahkan juga yang wanita, bagi ibu rumah tangga dan bagi para ibu yang single juga dalam memimpin keluarga ya. Nah, minggu depan tentang minggu yang ketiga tentang womanhood. Ya, ini juga pasti juga bagus sekali buat kita semua. Ya, terutama para kaum wanita, ibu, kaum ibu, para wanita. Saya ajak saudara, saya dorong saudara untuk invite lagi keluarga, temannya para wanita untuk minggu depan. Pastor Jimmy dan Ibu Yanti yang akan berkhotbah secara bersamaan minggu depan ya. Baik, mari kita terima kasih Pastor Dhani dan Ibu Neni untuk pelayanannya pada hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, kami berdoa memberkati Pastor Dhani dan Ibu Neni yang telah melayani kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur kiranya berkat Tuhan melimpah atas keluarga ini, dan seluruh putra-putri mereka akan menjadi terang, menjadi garam, dan menjadi cermin kerajaan-Mu Tuhan, menjadi showcase, menjadi display kerajaan Allah bagi dunia ini. Bapak, kami ucap syukur untuk hari ini. Berkati semua jemaat pada pagi hari ini yang telah mendengar firman-Mu. Biar kami berbahagia saat kami mendengar dan menyimpan firman itu dalam hati kami, merenungkannya itu siang dan malam, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur, dan jemaat pulanglah dan terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua jemaat yang menerima berkat ini katakan bersama-sama, amin. Amin. Terima kasih saudara-saudara, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.